tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan sering disebut jembatan yang menghubungkan kesengajaan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, adapun tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, tahap perencanaan pendidikan. Pendekatan-pendekatan dalam perencanaan pendidikan beragam dan dapat dipilih berdasarkan konteks, tujuan, dan tantangan yang dihadapi. Penggunaan pendekatan yang tepat bagi itu top-down, bottom-up, partisipatif yang berbasis data dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan memastikan bahwa sistem pendidikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta perubahan zaman. Nah, perencanaan pendidikan yang efektif tidak hanya memastikan kelangsungan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa, guru, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan maupun keterbatasan sumber bagi perencanaan sebagai sistem memiliki kriteria yaitu senantiasa berorientasi pada hasil sehingga terukur dan jelas penentuan tujuannya. Nah, adapun faktor perencanaan pendidikan. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan lingkungan berperan penting dalam perencanaan pendidikan. Nah, setiap faktor tersebut perlu dipertimbangkan agar sistem pendidikan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan menghadapi tantangan lokal maupun global. Nah, perencanaan yang komprehensif dan inklusif akan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Nah, adapun manfaat perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang efektif memberikan banyak manfaat bagi berbagai aspek dalam sistem pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga efisiensi penggunaan sumber daya. Ada beberapa manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, kedua efisiensi penggunaan sumber daya, ketiga penyelarasan dengan kebutuhan pasar kerja, keempat mengurangi ketimpangan pendidikan, kelima mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan, keenam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, yang ketujuh pengelolaan risiko yang lebih baik, yang kedelapan mempermudah evaluasi dan pemantauan, yang kesembilan memperkuat konektivitas antar jenjang pendidikan, kesepuluh mendukung inovasi dan pengembangan, kesebelas meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan, yang terakhir itu meningkatkan kesetaraan genre dalam pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan sebagai surem
memuat langkah-langkah prosedural dan seperangkat komponen yang diperlukan selama proses perencanaan. Nah, visi merupakan sketsa masa depan organisasi yang dapat dilihat sekarang sehingga mendorong setiap orang untuk mulai hidup dan bekerja dalam situasi yang dikehendaki itu. Selusu 1996 dan 130. Nah, oleh karena itu visi tidak lain adalah nilai dan keyakinan dalam tim administrator tentang bentuk organisasinya di masa depan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.